Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah semua pada sehat ya? Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 mulai ayat 6, 7, 8 dan 9. Saya akan bacakan Mazmur 62 mulai ayat 6 sampai dengan ayat 9. Udah semua yang di rumah? Haleluya. Oke, saya akan bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita akan lihat bagian ini di mana dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Ya, kalau ayat pertama, ayat yang kedua dikatakan begini. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya, jadi Allah kita adalah tempat perlindungan. Ya, Tuhan mau kita lari kepada Dia, bukan lari kepada yang lain. Ya, di sini dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Jauh daripada Tuhan kita merasa hampa, kita merasa kosong, kita merasa tidak berarti, kita merasa tidak berharga, dan segala macam hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kasih tahu, firman Allah berkata pada kita pada pagi hari ini, dikatakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, kita lari datang sama Tuhan, datang pada Tuhan, bukan datang pada yang lain. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Allah, ada jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit ini. Tuhan mau supaya apa? Kita berharap sama Tuhan. Bukan sekadar berharap sama Tuhan, tapi kita datang sama Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan jawaban, kita membutuhkan segala hal apapun juga, Tuhan mau supaya kita lari kepada Tuhan, bukan lari kepada yang lain. Dunia hanya bisa memberikan hal yang semu, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera yang begitu melimpah dan meluap dalam hati kita. Itu tidak bisa dibeli, tidak bisa kita tukar dengan apapun juga. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita datang sama Tuhan, berlari sama Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, tidak ada dari yang lain. Ya, kita mau cari dimanapun juga tidak ada. Ya, kita mau datang ke gunung juga tidak ada di sana. Hanya datang hanya sama Tuhan saja, sama Allah kita, itu Allah yang hidup. Ya, Allah yang hebat, Allah yang besar. Nih, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Tuhan bilang kita tidak akan goyah menghadapi hari-hari ini. Kita tidak akan kecut dan tawar hati menghadapi hari-hari ini. Tetapi kita percaya sama Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di Mazmur 62 ayat yang kedua itu, hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak kita lari kepada yang lain. Coba kita lihat lagi dalam beberapa ayat. Kita lihat dari Mazmur 42 ayat 5. Di situ ayat 6. Di situ dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Nah ini, banyak orang lari kepada hal-hal yang salah. Banyak orang lari kepada obat-obatan. Banyak orang lari kepada mabuk-mabukan. Banyak orang lari kepada hal-hal yang bodoh. Oleh sebab itu di sini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Karena apa? Jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Ya, dia tidak merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Dia tidak merasakan sukacita. Dia tidak merasakan damai sejahtera. Yang ada apa? Hanya kehampaan. Kenapa? Kita tidak pernah datang sama Tuhan. Kita tidak pernah datang ibadah. Kita tidak pernah datang gereja. Ya, kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita tidak pernah berdoa. Ya, jiwa kita pasti hampa. Ya kan? Jiwa kita pasti hampa. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita sering berdoa, kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Nah, ketika Tuhan bertindak, dan kita akan merasakan apa? Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa beli, kita tidak bisa tukar dengan hal apapun juga. Karena damai sejahtera itu tidak dijual. Kalau dijual di mall-mall, waduh, pasti semua orang lari ke mall itu hanya cari apa? Damai sejahtera. Iya kan? Dan kita nggak kebagian. Orang-orang yang punya duit pasti akan memborongnya. Kenapa? Dia tahu dengan membeli damai sejahtera itu, dia akan merasa sukacita dan dia akan merasa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada dalam yang lain. Ya, mau apapun yang kita kerjakan, mau bagaimanapun yang kita lakukan, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera. Nah, Bapak Gembala sering bilang kepada kita, segala sesuatu ukurannya damai sejahtera. Kita mengerjakan segala sesuatu, tapi tidak damai sejahtera, tinggalkan itu. Kenapa? Karena ada bahaya di depan. Ya, ada bahaya di depan. Dan itu akan membuat kita menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Oleh sebab itu, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dan kita menikmati damai sejahtera dan kita kerjakan itu, lanjutkan itu. Ya, karena ada bahaya di depan ini. Tuhan tidak mau kita menghadapi itu, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, oleh sebab itu jantung kita berdetak begitu kencang supaya apa? Kita stop. Ya, kita berhenti dari segala hal yang buruk itu. Nah, oleh sebab itu, nah kalau sudah ada alarm itu di dalam hati kita, di dalam diri kita, nah kita mesti sadar. Sebagai anak Tuhan kita cepat sadar. Jangan kita terobos lagi. Sudah ada alarm di dalam hati kita dan tidak ada damai sejahtera. Baik itu kita kerjakan dalam bisnis, dalam hal apa saja, dalam usaha kita. Nah, kalau sudah ada hal yang demikian, mari kita tinggalkan itu. Kita keluar dari kondisi itu. Kenapa? Tuhan mau menyelamatkan kita. Berlari sama Tuhan, datang sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Di ayat 9 dikatakan bahwa, coba perhatikan,
Ayat yang 9 dikatakan begini. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Tuhan mau kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan kita mencurahkan seluruh isi hati kita sama Tuhan. Nah, Tuhan mau, dia bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau bawa setiap masalah dan persoalan kita dalam hidup, kita mau bawa seluruh hidup kita dan persembahkan kepada Tuhan, nah kita akan menikmati. Dia bilang, mari, jangan tahan-tahan, tapi kita bawa, serahkan. Bukan kita serahkan, tapi kita masih pikul terus beban kita. Kita menyanyi lagu, bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus untuk selama-lamanya, bebanku terlepas. Tapi beban kita tidak terlepas. Kenapa kita tidak menyerahkannya sama Tuhan? Di sini dia katakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Berarti apa? Tidak ada waktu yang terlewat. Semua kepercayaan kita serahkan sama Tuhan. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh bisnis kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh pekerjaan kita sama Tuhan. Kita percayakan seluruh pelayanan kita sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Amin. Nah, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menyelamatkan kita, Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala hal yang buruk. Nah, di sini dia katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Nah, Tuhan mau kita mencurahkan seluruh isi hati kita ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah, supaya apa? Kita bawa seluruh masalah kita, kita bawa seluruh beban kita, kita bawa seluruh keluarga kita sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan adalah tempat apa? Perlindungan kita, gunung batu keselamatan kita. Dia adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dan ini luar biasa. Ya, saya katakan ini luar biasa. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan di situ dikatakan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, kalau Allah tempat perlindungan kita, kenapa kita cari yang lain? Ya, kenapa kita cari yang lain? Yang jadi masalahnya kenapa? Karena apa? Kita tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita memperbaiki hidup kita. Tuhan mau supaya kita datang sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita sesungguhnya sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, ada damai sejahtera yang melingkupi kita. Ada damai sejahtera yang mengalir dalam setiap hidup kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, nah, pada pagi hari ini, mari, Tuhan mau kita sadar. Ya, Tuhan mau kita benar-benar sadar. Ya, tinggalkan segala hal yang buruk itu. Ya, datang sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai jauh daripada Tuhan, sadar dan kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan firman Allah berkata dalam Matius 11 itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, letih, lesu dan berbeban berat. Coba perhatikan hari-hari ini, berapa banyak orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Kenapa? Hilang pekerjaan, hilang bisnis. Ya, semua kita harus di rumah. Kita tidak boleh bekerja, harus dari rumah. Dan semua yang biasanya kita harus terima dan kita tidak terima. Ya, gaji kita dipotong, bahkan kita di PHK. Dan hari-hari ini adalah hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berseru sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan bilang, mari datang sama Tuhan.
bukan datang kepada yang lain. Bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada kekayaan kita. Karena kekayaan kita tidak menjamin kita, tidak akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengandalkan itu, berarti apa? Kita akan binasa. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi kita mau, Tuhan mau supaya kita gunakan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, untuk kemuliaan nama Tuhan, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan, curahkanlah isi hatimu. Nah, apapun yang ada dalam hati kita, jangan sekecil apapun yang kita simpan, kita sembunyi dalam hati kita, tetapi mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Serahkan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu di hadapan Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, dan saya terlalu percaya bahwa kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami kebebasan, karena Tuhan membebaskan kita. Amin. Tuhan yang akan membebaskan kita, Tuhan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan, bahkan tipu daya iblis. Supaya apa? Kita keluar dari kondisi seperti itu. Kita tidak terikat dengan kondisi seperti itu. Nah, Tuhan bilang, kalau Tuhan memanggil kita dengan lembut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka apa? Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan damai sejahtera. Aku akan memberikan sukacita. Bahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Berapa banyak orang yang bingung dengan masa depannya, ya? Berapa banyak orang yang bingung dengan masa depan. Hari-hari ini kita mencari jodoh, mungkin tidak dapat jodoh. Mulai kecewa, mulai kesal, umur kita semakin bertambah, mulai bingung. Nah, nih, kenapa kita mulai mundur daripada Tuhan? Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Tidak dapat apa yang kita inginkan. Nah, cari Tuhan berarti apa? Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup seperti itu. Ya, apa yang diinginkan hati kita, pasti kita akan mendapatkannya. Amin. Amin. Haleluya. Pasti kita akan dapat. Karena apa? Kita menyerahkannya sama Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Bukan 99% kita bilang percaya sama Tuhan, tetapi masih ada 1% kita tidak percaya sama Tuhan. Kita meragukan, menyangsikan Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena ini akan menjadi racun dalam iman kita. Dan Tuhan tidak mau racun ini tetap tinggal dalam iman kita. Dan ini harus dikikis, harus dibuang, harus dikerat. Supaya apa? Kita semakin benar-benar 100% dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita sadar, ya, jangan kecewa dengan kalau kita menghadapi hari-hari ini. Karena apa? Tuhan mau melatih kita. Amin. Tuhan mau melatih kita untuk kita menghadapi situasi yang sulit. Ya, ada hal yang baik yang Tuhan ajarkan pada kita, sehingga kita tidak mengandalkan hidup kita, tidak mengandalkan pekerjaan kita, kita tidak mengandalkan duit kita, tidak mengandalkan kekayaan kita, tidak mengandalkan ini dan itu, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di waktu yang sukar, di waktu yang sulit, Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan ada di sana siap menolong kita. Hanya tinggal kita berteriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Di sini dibilang curahkan isi hatimu. Ya, isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan.
Kalau Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, kenapa kita khawatir hari-hari ini? Kenapa kita bingung hari-hari ini? Kenapa kita kecewa hari-hari ini? Karena Tuhan menjanjikan Dia adalah tempat perlindungan kita. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tidak perlu kita kecewa, dan kita hanya percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan 99% dan 1% kita tinggalin, kita mulai kecewa. Nah, dan ada bahasa, ya masih manusia. Itu biasa, klise orang bilang. Nah, itu bahasa-bahasa yang menjadi racun dalam hidup kita, dalam iman percaya kita sama Tuhan. Biasa, manusia, masih manusia, tetapi Tuhan mau. Tuhan tidak pakai hal-hal yang demikian, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, totalitas kita yang harus kita serahkan sama Tuhan, bukan masih pikul. Ya, pikul ada sedikit yang masih ini di hati. Tuhan mau lepas itu semua. Ya, ketika kita melepaskan itu semua, dan Tuhan mau supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu melimpah-limpah dalam hati kita. Nah, kalau damai sejahtera itu melimpah dalam hati kita, siapa mau korek kita? Siapa yang mau ganggu kita? Kenapa? Tuhan kita tempat perlindungan kita. Ya, tempat perlindungan yang hebat, gunung batu yang luar biasa. Pernah lihat gunung batu? Itu yang kalau ke Israel lihat itu hanya batu aja besar-besar. Nah itu kalau di NTT di Atambua tuh banyak itu batu semua. Hanya kalau dari atas pesawat hanya lihat musim kering ini, musim-musim Juni, Juli, Agustus kering semua. Hanya dilihat kuning dari atas. Batu-batunya kelihatan semua. Nah itu yang dikatakan gunung batu. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi apa? Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan kita percaya bahwa apa? Tuhan akan menuntun kita. Dia membawa kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini. Ya, tidak perlu kita takut. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ada dalam Mazmur pasal 37 itu dikatakan begini. Nantikanlah Tuhan, ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ya, di situ coba perhatikan baik-baik. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Berarti apa? Nah, Tuhan mau kita menanti, duduk diam dan tunggu. Nantikan Tuhan, bukan kita kerasa kerusuk. Ya, bukan kita kerasa kerusuk. Tuhan mau kita nantikan Tuhan. Ya, melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita sudah percayakan hidup kita sama Tuhan, Tuhan bilang kita tenang. Ya, tenang. Ayat 34. Nah, Mazmur 37 ayat 34 dia bilang nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Tetap ikuti jalan. Ya, berarti apa? Step by step kita harus jalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau belum terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, tetap percaya sama Tuhan. Tidak perlu kita bingung. Kok Tuhan tidak jawab ya? Ya, kok Tuhan tidak berkati ya? Kok saya sudah begini sekian berdoa tapi Tuhan tidak menjawab saya? Tuhan bilang nantikan Tuhan. Menanti satu hal yang sangat sukar, sangat sulit. Kenapa tidak ada kepastian di dalam sana? Menanti, ya kan? Tunggu. Dibilang tunggu itu satu pekerjaan yang sangat membosankan. Menunggu dari pagi sampai malam, tidak ada satu hal yang
Tidak ada jawaban yang pasti. Dia hanya bilang tunggu. Mensuruh kita tunggu. Tuhan suruh kita tunggu. Nantikan Tuhan. Berarti apa? Gak perlu kita ribut. Ya, nantikan Tuhan. Nah, kalau kita sudah nantikan Tuhan, tenang aja. Gak usah kita pusing. Kenapa? Kita sendiri sudah berdoa dan percayakan hidup kita sama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan bertindak. Nah, Tuhan bilang kita nantikan Tuhan. Ya, di situ dia bilang apa? Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk apa? Mewarisi negeri. Berarti apa? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan buat kita. Untuk apa? Mewarisi negeri. Bukan mewarisi harta kekayaan kita, tapi mewarisi negeri. Berarti apa? Satu skop yang besar yang Tuhan berikan. Ini negeri. Bukan hal yang kecil lagi. Bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi bicara satu bangsa. Nah, ini yang Tuhan janjikan pada kita. Untuk apa? Untuk kita nantikan Tuhan. Nah, Tuhan bilang kita nantikan Tuhan, jangan kita ribut. Ya, jangan kita ribut. Kalau kita ribut ya berarti apa? Tidak akan terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ribut. Dan engkau akan melihat apa? Orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, Tuhan hanya minta kita nantikan Tuhan. Di situ coba perhatikan baik-baik. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Tetap Tuhan mau kita ikuti jalan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Nah, kalau kita sudah kerjakan itu, terus saja kita kerjakan. Memuji, menyembah Tuhan, percaya sama Tuhan, tidak meragukan Tuhan, terus saja kita kerjakan. Terus saja Tuhan yang pelihara kita. Kenapa kita takut? Firman Allah berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara. Dia tidak punya lumbung, dia tidak menyimpan makanan, tetapi Tuhan pelihara dia. Habis, kenapa kita mesti takut? Gak usah kita takut, gak usah kita khawatir, gak usah kita bingung, gak usah kita bimbang dan ragu. Tetapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita, kesungguhan kita sama Tuhan, dan kita melihat pembelaan Tuhan yang ajaib pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, hari lepas hari. Percayakanlah. Dan di situ dikatakan, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan segala orang fasik itu akan, Tuhan bilang akan, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang-orang fasik bicara tentang orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia termasuk dalam bilangan kita, orang Kristen, ya, datang ke gereja tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Nah, orang yang ragu itu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah taruh keraguan itu dalam hati kita. Tetapi mari kita percaya sungguh sama Tuhan. Bawa seluruh hidup kita dan persembahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti membela kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan akan menopang kita. Tangan Tuhan akan mendukung kita, tangan Tuhan akan menopang kita. Supaya apa? Kita berdiri teguh, kita berdiri kuat di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan bilang nantikanlah Tuhan. Kalau sudah kita kerjakan itu semua, kita menunggu, kita menantikan Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan.
melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan membela kita. Ya, Tuhan akan menjadi Allah kita, dan Tuhan akan menjaga setiap jalan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, bisnis apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan buat itu jadi berhasil. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kita pasti berhasil. Kenapa? Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita kalau kita percaya, kalau kita menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita sama Tuhan, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Nah, ini kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan kita meragukan lagi, tapi percayakan itu sama Tuhan, serahkan itu sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, Dia akan mengerjakan semuanya. Ya, Dia yang akan melakukannya sampai tuntas. Ya, sampai tuntas berarti apa? Tidak ada satupun yang dibiarkan sama Tuhan, tetapi Tuhan menyelesaikan semuanya. Kenapa? Kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita tidak meragukan Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh. Dan apa yang kita kerjakan itu kita percaya pasti berhasil, pasti berhasil. Semua yang, karena apa? Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang membuat itu semua berhasil. Segala rancangan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita serahkan rancangan kita sama Tuhan, dan maka terlaksanalah semua apa yang diinginkan hati. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, hari-hari ini jangan kita meragukan Tuhan, walaupun dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang sukar sulit. Coba perhatikan baik-baik. Kita sudah menjalani ini berapa bulan, 1 tahun lebih. Tapi apa? Apakah kita berkekurangan? Apakah kita tidak makan sehari? Kita makan, kita nikmati. Kenapa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Bahkan Tuhan buat itu menjadi berkelebihan. Ya, menikmati, tidak pernah kekurangan satu apapun dalam setiap kehidupan bagi orang-orang yang berharap sama Tuhan. Ya, kita tidak akan mengalami kekurangan, karena tiap hari pasti ada. Tuhan berkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Walaupun kita makan nasi kecap, walaupun kita makan dengan nasi putih doang, nggak ada urusan. Ya kan? Masih kita bisa nikmati. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati. Kita menikmati. Nah, Tuhan bilang kita menikmatinya dengan apa? Dengan sukacita. Bukan makan kita lagi makan kita mulai ngomel, aduh, mau makan begini, aduh. Nah, itu tidak boleh. Iya kan? Ada orang yang makan udah mulai marah-marah sama Tuhan. Ya, marah-marah dan karena kondisinya makan hanya nasi putih doang. Nah, bersyukur dalam segala hal. Mau makan nasi putih, nah kalau ada istilah orang Kupang, makan dengan ikan tunjuk. Tahu ikan tunjuk? Pakai garam. Nah, itu yang terjadi. Tuhan gak mau itu terjadi. Tetapi kita menikmati, kita makan dan kita nikmati segala yang terbaik. Ya, maupun dengan ikan tunjuk, maupun dengan nasi kecap. Nanti kalau Bapak Gembala bilang, Tuhan akan rubahkan nasi kecap menjadi apa? Babi kecap. Amin. Nasi kecap menjadi babi kecap. Kita akan nikmati. Kita ada babi panggang. Ya? Jadi itu yang terjadi, dan Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jangan sekecil apapun juga kita meragukan Tuhan, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, Tuhan mau kita bilang nantikan Dia. Ya, tunggu sampai berkat itu turun.
Tunggu sampai semuanya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam masa tunggu ini jangan kita ngomel-ngomel, jangan kita marah-marah, jangan kita bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut ini orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa kita mesti marah? Tuhan bilang, no, tunggu, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Gak perlu kita marah-marah, percaya saja sama Tuhan. Berkat belum datang, ya sudah, nikmati apa yang ada. Mau dengan sambal juga gak ada masalah, nikmati aja. Yang penting ada sukacita di hati, ada damai sejahtera di hati. Amin. Gak usah marah-marah, gak usah kecut dan tawar hati, tapi percayakan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Urusan makanan, minuman itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita makhluk yang mulia ini, ya, yang dijadikan dan dijadikan nama Tuhan, diciptakan nama Tuhan. Kenapa seturut dengan gambar dan teladan Tuhan? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti ragu? Ya, jangan mau ditipu sama iblis. Kenapa? Iblis mau supaya kita ada bersama-sama dengan dia. Jangan mau kita ada bersama-sama dengan dia. Tempat kita berbeda dengan dia. Ya, tempat kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, percaya sama Tuhan, nantikan Tuhan. Ya, nantikan itu bicara satu hal yang belum pasti. Ya, menunggu satu hal yang belum pasti, tapi ya Tuhan mau supaya kita kerjakan itu. Percayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini jangan meragukan Tuhan. Kalau masih ada yang meragukan Tuhan, segera datang dan bertobat sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat, kita mengandalkan Tuhan. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Di situ dikatakan, saya akan baca ulang mulai dari ayat 5, ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Nah, pada Allah ada keselamatan dan apa? Kemuliaan. Kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah siapa? Allah. Ya, gunung batuku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Nah, oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Setiap waktu berarti apa? Tidak ada satu waktu pun yang terbuang. Terus curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini yang ada masih meragukan Tuhan, ada yang tidak mempercayakan hidup sepenuh sama Tuhan, mari segera bertobat. Tinggalkan itu semua. Kita mulai kembali sama Tuhan. Percaya sungguh sama Tuhan. Percayakanlah seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang akan memberkati. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dimanapun berada Tuhan. Oh mari Tuhan lawat kami semua Tuhan. Engkau mengenal kami Bapa. Semua yang ada dalam program ini, Engkau mengenal kami semua. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah. Engkau lawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau kami yang masih meragukan Engkau, yang tidak percaya kepada Engkau, angkat itu semua daripada kami. Engkau
tukarkan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya berikan kita waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam nama Yesus. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, sekali lagi kita katakan, ku tak dapat lupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
dahsyat, kau mulia. Glory, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini, pada saat ini Bapa, kami percaya, kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami menantikan Engkau Tuhan, menantikan janji-janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Berkati kami semua Tuhan, yang ada di rumah, yang dalam program ini Tuhan, baik dalam YouTube maupun IGTV Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita persiapkan setiap persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Oke, sudah Bapak Ibu, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Ada perpuluhan yang kami kembalikan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang kekal, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, Engkau memberkati kami dalam bisnis, Engkau memberkati kami dalam hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Ada yang berulang tahun kah? Tidak ada. Oke, dalam minggu ini tidak ada yang berulang tahun. Oke. Terima kasih. Minta dukungan doa Lukas Pakarso, sakit ginjal katanya. Oke. Dirawat di rumah karena rumah sakit Penuh. Iya. Sakit penuh, suruh rawat jalan. anaknya Fakars. Ya, oke. Kita akan berdoa. Ya, oleh sebab itu semua Anak sekolah. ya, mulai besok anak sekolah udah kembali ke sekolah, tapi secara online dari rumah. Ya, PPKM. karena PPKN PPKM. Jadi semua harus belajarnya dari rumah. Ya, oke. Kita berdoa buat anak-anak kita biar tetap walaupun belajar dari rumah mereka tetap semangat. Ya, dalam pantauan orang tua di rumah bersama-sama belajar. Ya. Mama belajar, Bapak belajar dan semua. Oke. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya.
Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah bawa kami, pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang telah hamba sampaikan Tuhan, hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau bekerja dengan hebat dan dahsyat dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, pimpin kami dan tuntun kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan hari-hari ini di masa pandemi ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit Tuhan hari-hari ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami juga berdoa untuk Lukas anaknya Pak Karso yang sakit ginjal, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat dia Tuhan, jamah ya, oleh bilur-bilurnya dia menjadi sembuh Tuhan. Kami juga berdoa buat Tante Ria Tuhan yang di rumah juga Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di masa-masa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain pun dalam jemaat ini kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan. Apapun masalah dan persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, mari Engkau ada di sana menjadi jawaban Tuhan. Engkau ada di sana untuk memulihkan mereka. Engkau ada di sana ketika mereka berteriak minta tolong. Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Apapun masalah dan persoalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu satu perkara, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga serahkan bangsa ini dalam tangan. Mari Tuhan ambil alih atas bangsa kami Tuhan, yang hari-hari ini kami masuki pandemi yang semakin menggila. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan untuk menghancurkan setiap kutuk-kutuk ini. Segala kutuk-kutuk penyakit, virus, bakteri, apapun juga COVID-19 kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Engkau sendiri memulihkan kami semua yang terpapar Tuhan. Engkau lawat setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Baik itu pemerintah yang bekerja, baik itu dari pusat sampai daerah-daerah yang bekerja hari-hari ini dengan luar biasa. Mari Tuhan berikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka, semangat baru dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menjalani tugas-tugas ini, mereka menjalaninya dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami juga berdoa untuk anak sekolah yang akan masuk mulai besok Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru walaupun belajar dari rumah. Mari Tuhan dalam satu hal yang baru ini buat mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh tunduk dan taat Tuhan. Ada bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan mbak-mbak yang ada di rumah. Mari Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Mampukan kami semua, mampukan untuk kami melangkah bersama-sama dalam online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Kami serahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Apa saja yang dikerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup hari-hari ini Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur
dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas dalam sisa hari ini. Haleluya. Amin. God bless you.